Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, dan marilah dengan penuh sukacita kita menyambut kedatangan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ibu, bapak, dan saudara-saudara semua, gereja ditempatkan di dunia ini bukan dalam keadaan sempurna, tapi terus menuju kesempurnaan. Keadaan ini membawa orang percaya untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dan semakin baik lagi. GKJ Penaruban akan semakin baik dalam karyanya ketika kita semua saling membangun dalam ketaatan. Tema firman Tuhan minggu ini, saling membangun dalam ketaatan. Dan marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 66 bait yang pertama dan yang kedua, di gunung dan di lurah. Kita datang kepada Tuhan
di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengampun dan Pengasih, di pagi yang baik, yang penuh dengan kesukacitaan ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa segala kekurangan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa. Kehendak-kehendak-Mu seringkali kami abaikan di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, terimalah pengakuan akan pertobatan kami ini. Kami ingin hidup semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga karya-Mu dan kehendak-Mu untuk kami mencintai Engkau dan sesama semakin nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Pemurah. Amin. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri, terimalah berita anugerah. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menghadap Tuhan sebelum kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menerangi dan menuntun kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai terang dan petunjuk di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak tersandung, tidak terantuk oleh bermacam-macam godaan dan pencobaan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami dari awal sampai akhir nanti. Hamba-Mu yang akan melantarkan firman-Mu saat ini, kiranya Tuhan yang memampukan, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber hikmat kami.
doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan menurut kesaksian Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Doa harapan kiranya saudara-saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang baik, dan selalu penuh dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Mengucap syukur kita karena kita disampaikan Tuhan ke minggu yang kedua di bulan November, bulan yang baik, bulan yang berbahagia, bulan yang istimewa bagi kita GKJ Penarupan, karena bulan inilah adalah bulan kelahiran gereja atau persekutuan kita, Gereja Kristen Jawa Penarupan. Dan firman Tuhan dalam satu tema, saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun dalam ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita bersama, kita tidak bisa melepaskan bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Kita hidup bersama dengan saudara-saudara yang berbeda. Kita hidup bersama orang-orang yang memiliki sifat-sifat, karakter-karakter, kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan juga sejarah hidupnya yang berbeda-beda. Dalam keadaan itu, apakah kita harus menyesali ataupun juga kita tidak suka? Justru sebaliknya, dalam kehidupan bersama itu perlu kita merayakannya, perlu kita mensyukuri bagaimana keanekaragaman saudara-saudara kita. Dalam keanekaragaman itu kita didorong untuk bisa saling tolong-menolong, untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling mencintai, mengasihi, memperhatikan, dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk saling. Kita sesungguhnya tercipta memang dari awal untuk saling. Adam tercipta tidak sendirian, ada Hawa. Adam dan Hawa hidup untuk saling membangun kebahagiaan. Apalagi di dalam kehidupan kita, secara khusus gereja kita, dan juga gereja kita sesungguhnya terjadi di gereja-gereja lain. Setiap anggota komunitas gereja didorong untuk bergereja yang saling, untuk saling mendorong mereka yang masih lemah iman, mereka yang masih malas, mereka yang masih aras-arasan, didorong untuk bersekutu. Dan setiap komponen yang ada saling membantu, saling tolong-menolong supaya gereja senantiasa bertumbuh, gereja senantiasa semakin menghayati akan tugas dan panggilannya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saling membangun dalam ketaatan. Itulah yang juga ingin disampaikan melalui firman Tuhan saat ini. Dengan satu judul perikop, perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Firman ini sudah sering kita dengar. Firman ini sudah sering kita renung-renungkan di dalam ibadah minggu maupun di dalam PA-PA kita bahas. Di sana ada hal yang menarik, yaitu talenta. Dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran uang yang cukup besar jumlahnya. Ukuran uang yang cukup besar jumlahnya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sementara 1 dinar adalah 1 pokok biaya hidup untuk hidup sehari-hari. Jadi 1 dinar itu bisa mencukupi untuk hidup 1 hari. Kita bisa bayangkan bagaimana begitu besarnya. Sehingga kalau
1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Kalau 6.000 dibagi 365 hari, itu hasilnya kurang lebih 16 tahun yang ada. Nah, berarti besar, uang yang cukup besar. Dan talenta itu dipercayakan oleh seorang tuan kepada hambanya. Apa yang ada di dalam bacaan kita ingin menceritakan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang terdalam dari hal itu, bagaimana Tuhan yang empunya akan kembali. Dan kita menyadari, kita percaya bagaimana Yesus Kristus, Allah yang empunya segalanya, akan datang kembali dan meminta akan tanggung jawab kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kita dikehendaki Tuhan supaya tidak menjadi burung onta. Bagaimana sih itu burung onta? Burung onta itu mempunyai hal yang unik, karena badannya yang gede itu ketika dia ketakutan, dia akan menancapkan kepalanya sampai di dalam tanah sehingga di dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan itu dia sudah merasa aman. Walaupun di luar badannya yang gede masih kelihatan, mudah untuk diterkam oleh binatang lain. Dari burung onta itu mengajarkan kepada kita, jangan hanya merasa aman diri sendiri, padahal di dalam kehidupan selanjutnya kita sesungguhnya masih ada di dalam pergumulan dan juga permasalahan-permasalahan, keadaan yang perlu terus untuk kita ubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui talenta ini kita diingatkan bahwa ada hal yang besar, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada komunitas GKJ Penarupan. Di sana apakah kita akan menjadi seorang yang menerima 5 talenta, atau menjadi seorang hamba yang menerima 2 talenta, atau seorang hamba yang menerima 1 talenta? Belajar dari seorang hamba yang menerima 5 talenta, sesungguhnya hamba itu sudah diberi kepercayaan, sudah diberi tanggung jawab, sudah diberi hal yang besar. Dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu, tanggung jawab itu. Dia mendaya gunakan 5 talenta yang ada, sehingga ketika waktunya berakhir, waktunya selesai, dia akan datang kepada tuannya. Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah, ini sudah berlaba 5 talenta. Dan Tuhan itu akan menjawab, hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah menjalankan yang baik, dalam bahasa saya yang baik, yang aku percayakan, dan sekarang berlaba. Sekarang turutlah dengan kebahagiaan Tuhan. Demikian juga yang 2, yang 1 sebaliknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya kita diingatkan, kenapa, ada mentalitas apa dari seorang hamba yang mendapatkan 1 talenta. Dia tidak mau berkolaborasi, dia tidak mau saling menolong, dalam artian dia punya kecil, dia mendapatkan kepercayaan yang lebih kecil, tetapi dia tidak belajar untuk bisa berkolaborasi dengan yang besar, dengan yang sedang. Ada kalanya di dalam kehidupan gereja kita, mentalitas kami sedingen itu masih ada. Merasa diri saya orang yang tidak punya pengaruh apa-apa,
saya orang yang miskin, tidak punya harta, saya tidak mampu ini itu, yang sana, yang sini dan lain sebagainya. Dia minder sehingga menutup diri, sehingga dia takut dengan orang yang lain, dengan yang punya pengalaman dan lain sebagainya. Padahal orang lain bersedia untuk memberikan pertolongan. Ketika orang yang kecil itu terbuka, dia mengusahakan dirinya untuk bisa saling terbuka, yang lain pasti terbuka. Dan disinilah ketidaktaatannya orang yang kecil tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mentalitas terjajah, mentalitas kecil, mentalitas tidak mau berkembang di dalam kehidupan bergereja kita, secara khusus GKJ Penarupan. Mari kita kurangi, mari kita terus hilangkan, mari kita bersama-sama menyingkirkan akan mentalitas kecil. Kita mempunyai talenta yang besar, kita mempunyai kemampuan, oleh karenanya mari kita kembangkan. Di sana Tuhan itu tidak menuntut harus 1000%, tapi dengan apa yang kita punyai, kembangkanlah itu. Itu yang pertama, mengajak kita satu dengan yang lain untuk hidup bersekutu, tidak saling bersaing, tetapi saling berkolaborasi. Yang kuat menopang yang lemah mau untuk bangkit dengan pertolongan. Yang tidak bisa mau belajar, yang bisa mau mengajari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di sanalah kita akan mewujudkan gereja yang besar. Saudara-saudaraku, talenta GKJ Penarupan sangatlah banyak. Dan GKJ Penarupan adalah saudara. GKJ Penarupan adalah saudara. Saudara dan saya diingatkan untuk saling di dalam ketaatan, saling membangun di dalam ketaatan, sehingga gereja yang kita cintai semakin berkembang. Karena suatu hari Tuhan yang mempunyai talenta akan datang kepada kita dan bertanya, berapa talenta yang sudah engkau kembangkan? Kita menghendaki Tuhan akan memberikan respon ketika kita mengungkapkan segalanya dengan berkata, hai engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, maka sekarang engkau akan kuberi tanggung jawab pekerjaan yang besar, dan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, gereja kita saling membangun dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat Jandong untuk bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami saling membangun, tidak hidup di dalam ketakutan bersama dengan yang lain, tetapi kami saling untuk bisa mencintai, mengasihi, mendorong, memperhatikan supaya kehidupan semakin lebih baik lagi.
Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas bangsa dan negara kami, dan kami mendoakannya. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang ada. Tuhan memberkati di dalam upayanya akan penanganan wabah virus corona. Kiranya Tuhan beri hikmat dan bijaksana, ketabahan dan juga kesabaran. Kami juga mendoakan ya Tuhan akan TNI Polri dan juga para medis yang di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindunginya. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas gereja Tuhan yang saat ini menyelenggarakan ibadah dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan memberkati, sehingga ibadah yang berlangsung menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah kami bersyukur atas banyaknya berkat yang Kau berikan, kami juga mendoakan ya Tuhan akan korban-korban bencana alam yang saat ini terjadi oleh karena angin puting beliung, banjir dan juga tanah longsor. Saudara kami yang ada di Toyareka oleh karena keadaan alam angin puting beliung merasakan bencana itu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Sementara saudara-saudara kami yang lainnya, kami pun serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Ya Bapa, kami juga mendoakan gereja kami, sekiranya berkat Tuhan dan waktu Tuhan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Ketika minggu depan kami akan memulai kembali ibadah di gedung gereja kami yang kami cintai. Tuhan kiranya memberkati perjalanan hari dan waktu, sehingga kami pun bisa sungguh-sungguh untuk mentaati dan juga patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga kami bisa menjalankan ibadah di gedung gereja kembali. Anak-anak kami ya Tuhan, kami doakan di dalam belajarnya, dalam studinya, di rumahnya, kiranya Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam keadaan sakit, di dalam pemulihan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mengangkat sakit penyakitnya, sehingga saudara kami, saudari kami senantiasa beroleh kesembuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Orang tua kami di dalam segala kelemahannya ya Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Keluarga kami di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah pembatasan yang terjadi saat ini, Tuhan memberkatinya, sehingga keluarga kami senantiasa bertumbuh menjadi keluarga yang setia, penuh pengharapan dan senantiasa percaya kepada Tuhan saja. Inilah ya Tuhan syafaat-syafaat kami yang kami landaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami melalui pujian. Kami menaikkan doa Bapa kami.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 256. Bait yang pertama dan yang kedua, kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, undurlah dari ibadah ini, masukilah kehidupan nyatamu dengan terus beribadah di dalam kehidupan keseharian, dengan tetap mengingat firman Tuhan, saling membangunlah di dalam ketaatan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.